Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang inverse, turunan, dan anti turunan dari fungsi trigonometri atau yang melibatkan trigonometri. Kita mulai dengan inverse dari fungsi trigonometri, yaitu inverse dari sinus dan cosinus. Oke, didefinisikan sebagai berikut terkait tentang inverse dari sinus dan cosinus. Nah, inverse secara dalam matematis itu biasa dinotasikan dengan adanya pangkat negatif 1, tapi itu bukan maknanya pangkat negatif 1, tapi artinya adalah inverse. Kalau melihat misalnya ada fungsi fx, kemudian ada notasi f pangkat negatif 1 dalam kurung x, itu dibaca dengan inverse dari fungsi fx. Jadi f pangkat negatif 1 itu jangan dibacanya dengan f pangkat negatif 1, melainkan dibaca dengan inverse dari fungsi f. Nah, begitu juga di sini. Inverse yang ini itu kalau dalam trigonometri itu dibaca dengan arcus ya. Jadi sinus pangkat negatif 1 itu dibaca dengan arcus sinus. Jadi notasi ini artinya adalah arcus sinus y itu akan sama dengan x jika dan hanya jika sinus dari x itu bernilai y ini. Nah, kemudian yang ini artinya adalah arcus cosinus dari y itu sama dengan x jika dan hanya jika nilai cosinus dari sudut x itu adalah y. Nah, untuk arcus sinus itu domainnya itu adalah x yang terletak antara negatif pi per 2 hingga pi per 2. Sedangkan yang arcus cosinus ini yang ini itu domainnya itu adalah x yang terletak antara 0 sampai pi. Di sini sudah dituliskan ya, dibaca dengan arcus sinus. Oke, kita lihat definisinya masing-masing. Misalnya ini dibaca dengan arcus sinus dari y. Nah, arcus sinus dari y itu artinya adalah bilangan yang terletak di dalam interval negatif pi per 2 hingga pi per 2 yang nilai sinusnya itu adalah sebesar y. By the way, pi itu adalah satuan sudut dalam radian ya. Pi itu adalah nilainya sama dengan 180 derajat, di mana pi sudut yang dinyatakan dengan pi berarti sudut itu dalam satuan radian. Nah, kalau pi itu nilainya pi radian nilainya sama dengan 180 derajat, berarti negatif pi per 2 sama dengan negatif 90 derajat dan pi per 2 sama dengan 90 derajat ya. Oke, kita lihat contoh ini, arcus sinus dari setengah. Artinya kita ingin mengetahui nilai sudut berapa sih yang nilai sinusnya bernilai setengah. Nah, itu bisa gunakan bantuan kalkulator, nanti akan diperoleh jawabannya adalah pi per 6 atau 30 derajat. Atau mungkin beberapa dari kalian sudah menghafal nilai sinus kosinus tangan dari sudut-sudut istimewa, di mana pi per 6 atau 30 derajat itu termasuk sudut istimewa. Dan nilai sinus dari pi per 6 atau 30 derajat itu adalah bernilai setengah. Jadi ketika kita mengklaim bahwa arcus sinus dari setengah itu sama dengan pi per 6 atau sama dengan 30 derajat, karena nilai sinus dari pi per 6 atau sinus dari 30 derajat itu adalah bernilai setengah. Oke, berikutnya notasi ini dibaca dengan arcus cosinus y. Artinya adalah bilangan yang terletak dalam interval 0 sampai pi atau antara 0 sampai 180 derajat yang nilai cosinusnya itu adalah bernilai y. Jadi arcus cosinus itu jawabannya adalah suatu sudut, entah sudut itu dalam radian ataupun sudutnya dalam derajat. Contohnya, arcus cosinus dari setengah pi per 2. Artinya, kita mau mencari tahu sudut berapa derajat sih atau sudut berapa radian sih nilai cosinusnya itu sebesar setengah akar 2. Nah, kalau kalian menghafal nilai-nilai sinus cosinus tangan dari sudut istimewa, nah pastinya tahu bahwa sudut yang nilai cosinusnya setengah akar 2 itu adalah sudut 45 derajat atau pi per 4, 180 derajat bagi 4, benar ya, 45 derajat. Dengan demikian, arcus cosinus dari setengah akar 2 adalah pi per 4 radian atau 45 derajat. Alasannya karena cosinus dari pi per 4 atau cosinus dari 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 ini. Kemudian berikutnya, ini dibaca dengan arcus tangen dari y. Arcus tangen dari y itu adalah suatu bilangan yang terletak dalam interval negatif pi per 2 hingga pi per 2, di mana nilai tangennya itu adalah sebesar y.
Nah, misalnya nih, arkus tangen dari 1, berarti kita harus memikirkan nilai sudut berapa radian sih, atau nilai sudut berapa derajat sih yang tangannya itu bernilai 1. Nah, sudut yang tangannya bernilai 1 itu adalah sudut 45 derajat atau pi per 4. Jadi, arkus tangen dari 1 itu nilainya adalah pi per 4 atau 45 derajat karena tangen dari pi per 4 atau tangen dari 45 derajat itulah yang bernilai 1. Oke, jadi arkus itu merupakan inverse dari fungsi trigonometri. Misalnya arkus dari tangan berarti ini adalah inverse dari tangan. Arkus dari kosinus itu adalah inverse dari kosinus. By the way, kalau kita menghitung nilai sinus sekian sinus dari suatu sudut itu jawabannya adalah sembarang bilangan real tanpa satuan. Tapi kalau kita bicara arkus sinus atau arkus kosinus atau arkus tangen, maka outputnya adalah suatu bilangan yang kemudian kita nyatakan bilangan tersebut dalam satuan radian atau dalam satuan sudut. Jadi arkus sinus atau arkus kosinus atau arkus tangen jawabannya itu adalah terkait dengan sudutnya ya. Nah, penjelasan tentang bagaimana menghitung arkus sinus atau arkus kosinus atau arkus tangen itu akan ditampilkan di video berikutnya.